Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengawal dan mengawasi dengan baik agar dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Sampai detik ini rakyat menunggu dari KPK apakah temuan dari BPK itu patut ditindaklanjuti sebagai temuan awal untuk menelusuri tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Terakhir mereka melakukan renegosiasi mengenai MOU dengan Formula E yang dari 5 tahun berubah menjadi 3 tahun, dari harga yang 2,3 menjadi 560 miliar. Tapi itu juga transparan. Jadi kalau dikatakan ada itikat baik, ya harusnya ke rakyat yang itikat baik, dalam hal ini DPRD. Nah kalau Anies mau menyambut pembalap-pembalap Formula E, ya masa Anies mau pamer mobil listrik? Kan susah. Anies auto galau, ditanya KPK bukti transfer 560 miliar mana? Formula E, misteri yang membuat publik ingin tahu cerita akhirnya, dan konon misteri itu seksi, membuat orang jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan secara mengejutkan tiba-tiba muncul dua sosok yang ditunjuk Anies dan juga dikenalkan di konferensi pers. Terlihat wajah-wajah yang sudah familiar dengan senyum lebar dan meyakinkan sekali. Ada nama Bambang Susatyo dan juga Ahmad Syahroni. Keduanya dikenal pengusaha juga politisi, sama-sama suka mobil mewah. Jika Bamsud ketua umum IMI yang koleksinya Tesla Model X, sedangkan Roni ketua Ferrari Club Indonesia. Wow banget. Kenapa ya Anies Baswedan tiba-tiba menggandeng mereka? Kalau secara teknis, Anies ngomongnya sih ini kolaborasi. Sedangkan menurut saya Anies itu sedang berusaha amankan posisi yang sedang kita tidak stabil, baik secara psikologis, hukum, dan juga politik. Oh iya, khusus untuk Bamsud, politisi ini juga ketua MPR RI loh. Dia pernah jadi saksi kunci proyek EKTP dengan kerugian negara 2,3 triliun. Lalu yang kedua, pengadaan simulator SIM dengan kerugian negara 100 miliar. Dan ia membantah jika terlibat. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang sosok di atas? Yuk, tarik nafas dulu. Karena Formula E ini masih misteri, maka wajar jika kemudian banyak timbulkan persepsi, asumsi, opini, dan narasi di tengah masyarakat. Jujur, terkadang timbul pertanyaan dalam hati, untuk sekedar mengadakan ajang balap kebut sekelas Formula E saja, Anies Baswedan seperti gelagapan, seperti murid yang ketahuan nyontek di dalam kelas. Padahal dia orang nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Coba perhatikan, untuk menentukan venue saja dia harus menjual nama Presiden Jokowi. Dan seperti biasa, dia menggunakan mulut orang lain untuk menyebut nama Presiden melalui mulut Bamsud, bukan mulut Anies Baswedan sendiri. Padahal semua orang juga tahu jika gelaran Formula E yang punya gawe itu Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya itu urusan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Maka dengan demikian tidak ada urusan dengan Presiden Jokowi. Keinginannya untuk bertemu Presiden Jokowi di istana hanya cara dia melegitimasi seolah-olah Presiden terus campur. Sebuah cara yang amat licik sekali. Itu jelas gambaran jika Anies Baswedan sedang galau plus panik. Ini membuat semakin menarik, sebab pihak istana melalui staf sus Mensesnek dengan pesan kuat agar permasalahan di daerah diselesaikan dulu. Wow, sebuah pesan yang sangat menohok. Berarti istana sudah mengetahui banyak jika gelaran Formula E ini di dalamnya penuh intrik. Dan saya akhirnya sedikit memiliki gambaran jika penyebutan Formula E oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya punya makna. Pertama, saat di sirkuit Mandalika mengandung Sanepo. Kedua, saat di IIMS itu warning kepada Anies. Sebab Presiden bisa itu bicara reputasi. Waduh, kian pusing nih si Anies. Dari semua hal terkait Formula E yang paling menonjol tentunya soal komitmen fee yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar. Nah, pertanyaan KPK, mana bukti bayar atau transfer ke pihak Formula E? Tapi anehnya, Anies Baswedan CS justru membuat laporan sebanyak 600 halaman yang dibawa ke KPK. Sebetulnya tak butuh banyak lembaran dengan sejuta teori, tapi cukup selembar bukti transfer saja. Kenapa Anies Baswedan CS sangat kesulitan soal bukti transfer itu? Maka jika Anies Baswedan tidak bisa menunjukkan bukti transfer komitmen fee, maka ada indikasi korupsi. Nah, pantas saja di dalam banyak kesempatan pihak KPK selalu meminta sabar kepada masyarakat. Kata sabar saya konotasikan jika waktunya telah tiba,
Dan pas sesuai momen maka akan diungkap ke publik. Saat ini Anies Baswedan tentu saja kian panik. Loh, katanya dengan konferensi pers yang melibatkan Bamsud, Sahroni, dan yang lainnya apa? Itu hanya drama di atas panggung saja. Jembatan untuk mengaitkan Presiden Jokowi, tapi sudah pasti ambiar. Presiden selama ini tak ada kaitannya dengan Formula E. Itu proyek Pemda DKI Jakarta, bukan pusat. Dan satu lagi, perhatikan saja, gara-gara Formula E yang kian meruncing ke hukum, beberapa partai politik yang biasanya getol membela Anies Baswedan sedikit menghindar. Mereka jelas tak mau kena imbas jika benar-benar Anies Baswedan CS dada-dada gunakan seragam orange khas tahanan KPK. Apakah iya partai politik mendukung sosok yang kesandung hukum? Jika tak ingin ditinggalkan konstituen atau masyarakat di Indonesia pada tahun 2024 nanti. Tapi bukankah 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta membela Anies ya? Mereka bukan orang penentu arah dukungan politik skala nasional. By the way, apa kabar para deklarator Anies Baswedan yang menggadang-gadang jadi calon presiden? Tiarap atau masih tetap semangat?